Oke, kita lanjutkan lagi presentasinya mengenai Office Administration Nasional. Kali ini kita akan paparkan tentang fungsi atau manfaat atau apa saja yang akan kita dapatkan ketika kita menggunakan sistem OA nasional ini. OA nasional ini memiliki tujuan agar kantor kita bisa atau memenuhi syarat sebagai kantor yang modern. Apa saja di dalamnya, manfaat-manfaat yang akan kita dapatkan? Pertama adalah kita akan mendapatkan sistem administrasi yang rapi. Di sana, semua proses tercatat mulai dari waktu dan petugasnya. Proses yang terjadi ketika kita melakukan administrasi perkantoran, secara umum ada penerimaan, kapan diterima oleh siapa. Kemudian tindak lanjutnya. Di sini ada distribusi, disposisi, pengajuan, dan approval atau persetujuan. Setiap proses ini akan dicatat kapan dan oleh siapa. Kemudian kita akan mencatat waktu dan petugas yang pengarsipan. Begitu juga dengan pemusnahan sampai nanti ada peminjaman dokumen. Kita akan bisa mendapatkan sistem yang rapi di sini. Tujuan sistem yang rapi adalah satu, mencari dengan cepat. Kemudian dari administrasi yang rapi, kita akan mengurangi resiko kehilangan dokumen. Pertama, di OA tidak ada lagi kurir, tidak ada lagi buku ekspedisi. Semua dokumen sudah di soft copy-kan atau dialih mediakan ke sistem ini dan disimpan di data center Bea Cukai. Kemudian sudah tercatat arsipnya ada di mana. Jadi risiko kehilangan dokumen akan bisa dikurangi. Kemudian untuk dokumen yang tidak bisa dialih mediakan seperti buku, binder, contohnya itu lakip atau ijazah. Itu mengharuskan dokumen harus dikirim beserta hard copy karena alasan pertama, buku itu tidak bisa di-scan. Jika di-scan akan susah di sana. Contoh lain adalah hard copy yang bentuknya lakip atau binder. Itu tidak bisa dilepas pengikatnya, atau jika dipaksa dilepas, buku itu atau binder itu jadi berantakan. Kemudian clean table. Jadi nanti bayangkan setelah menggunakan aplikasi ini, pegawai bea cukai hanya menyanding komputer saja di mejanya. Tidak ada lagi tumpukan surat yang harus diselesaikan, tidak ada lagi tumpukan draft surat yang harus disetujui. Tidak ada lagi ATK yang berserakan di meja. Kemudian clean table ini akan memudahkan seseorang untuk melakukan proses OA ini tidak dari meja kerjanya. Dimanapun selagi ada jaringan komputer atau tablet atau smartphone, nantinya dia bisa melakukan proses. Nah, itulah yang akan kita dapatkan dari manfaat OA ini di bagian kedua. Yaitu
kita bisa mendapatkan penghematan ATK. Sampai saat ini, perhitungan kami menghasilkan angka kita bisa menghemat ATK atau alat tulis kantor itu sekitar 60%. Apa saja itu? Kita lihat. Tidak ada lagi tanda terima yang harus kita berikan ke pengirim surat. Filosofi tanda terima pengiriman surat adalah pengirim yakin dan tahu bahwa suratnya sudah ada di kita, tapi dia hanya tahu bahwa sudah diterima saja. Nah, di OA ini akan digantikan tanda terima itu dengan browse status surat di portal pengguna jasa. Di portal pengguna jasa itu, pengirim surat bisa tahu suratnya sudah diterima kapan, sudah diproses sampai mana, dan hasil akhirnya seperti apa. Dari standarisasi data pengiriman surat, nanti seorang importir atau PPCK atau shipping line atau yang lainnya, dia bisa menggunakan portal pengguna jasa ini dengan identitas yang sama dengan data asal surat yang kita rekam. Dia bisa melihat status suratnya langsung. Ini juga nanti untuk mengurangi telepon masuk atau orang datang ke kantor hanya untuk sekedar menanyakan surat saya sudah sampai di mana. Ini juga akan membantu petugas bea cukai untuk meringankan beban tugasnya. Kemudian penghematan lain adalah tidak ada lagi cetak lembar disposisi. Jika kita selama ini mengadakan atau memesan cetakan lembar disposisi atau kita menghabiskan lembaran kertas dan tinta untuk mencetak lembar disposisi, nanti kita bisa hemat di sana, kita bisa tiadakan karena lembar disposisi akan digantikan dengan proses disposisi secara elektronik, yaitu menggunakan sistem OA ini. Penghematan ketiga, tidak ada lagi buku bambu. Buku bambu ini akan digantikan dengan report atau cetakan yang setiap saat bisa dilihat. Buku bambu itu isinya selama ini hanya nomor tanggal pengirim, perihal, dan tindak lanjutnya apa. Itu adalah bagian kecil dari sistem administrasi OA. Nah, kita bisa hilangkan, tetapi jika ingin dilihat buku bambu itu, kita bisa melakukan percetakan laporan. Penghematan keempat adalah tidak ada lagi buku ekspedisi. Kita bisa menghemat tinta, bisa menghemat buku yang akan kita tulis tangan, kemudian kita antarkan ke penerima, kemudian kita mintai tanda tangan. Nantinya, proses distribusi pengiriman akan dilakukan secara soft copy, yaitu dari hasil alih media dokumen surat oleh petugas di front desk. Kemudian, tidak ada lagi cetakan draft surat keluar yang salah atau terbuang. Jika selama ini kita sudah ingin berhemat untuk draft surat keluar itu, kita mencetak di halaman kosong sebuah kertas yang salah satu sisinya sudah isi. Itu kita sudah berusaha untuk hemat. Nah, aplikasi OA ini benar-benar bisa digunakan untuk meniadakan draft surat yang salah. Jadi, draft surat itu dibuat di sistem OA ini, dikoreksi di sini, sampai final. Sampai tidak ada lagi kesalahan, baru dicetak. Jadi, cetakan surat keluar itu pasti yang sudah final dan sudah benar. Kurang lebih seperti itu. Nanti tidak ada lagi surat yang terbuang sia-sia hanya karena pejabat yang melakukan persetujuan itu tidak setuju dengan salah satu baris atau beberapa kalimat di draft suratnya. Kemudian selama ini dia coret-coret, minta diperbaiki oleh unit kerja di bawahnya, maka itu tidak akan ada lagi. Nah, kemudian yang terakhir, sistem OA ini bisa kita katakan kita mendukung program Go Green.
sama sekali tidak ada mencetak surat antar kantor. Pertama adalah antar kantor bea cukai ketika sudah pemberlakuan tata naskah dinas elektronik. Surat antar kantor bea cukai tidak akan lagi dicetak. Untuk tahap awal ini, antar kantor bea cukai karena payung hukum tata naskah dinas elektronik sedang dalam proses pembuatan, maka kita mengacu pada peraturan lama bahwa surat harus dicetak dan ditandatangan dan paraf basah. Itu hanya surat keluar saja, draft surat keluar saja yang dicetak. Jadi kita bisa katakan 60% penghematan ATK dari tidak ada lagi tanda terima, tidak ada lagi cetak lembar disposisi, tidak ada lagi buku bambu, tidak ada lagi buku ekspedisi, tidak ada lagi draft surat yang salah, dan nanti finalnya adalah kita full paperless. Kemudian manfaat lain kita menggunakan OA adalah penyederhanaan cara bekerja. Seperti disampaikan di presentasi sebelumnya, kita tidak akan lagi ada duplikasi pekerjaan. Selama ini masih beberapa duplikasi pekerjaan surat masuk. Surat masuk cukup diterima sekali di front desk. Dan nantinya tidak ada lagi penerimaan surat antar kantor. Surat dari kantor yang sudah implementasi dan diterima oleh kantor yang sudah implementasi juga, maka otomatis akan langsung menjadi inboxnya kepala kantor tujuan. Tidak perlu lagi front desk kantor tujuan menerima dan merekam. Dari hitungan kami selama ini hasil analisa adalah porsi surat kantor antar bea cukai itu sekitar 40%. Jadi nantinya ke depan petugas front desk untuk kantor yang sudah mengimplementasikan OA ini, dia hanya menerima surat dari luar bea cukai. Surat antar kantor bea cukai tidak perlu lagi diterima dan dibukukan. Otomatis sudah masuk ke sistem dan masuk inboxnya kepala kantor. Kemudian penyederhanaan cara bekerja lainnya adalah kita menggunakan pendekatan email yang semua orang sudah familiar dengan email. Email itu isinya hanya inbox, outbox, compose, dan browse. Kurang lebih seperti itu. Seperti tadi kita sampaikan di presentasi awal, bahwa OA yang kelihatan atau diakses oleh user adalah puncak gunung esnya saja, yaitu menu inbox, menu aju konsep, sama browse. Browse dan outbox sebenarnya adalah cara kita melihat surat keluar. Outbox adalah surat yang dikirim oleh kita, dan browse adalah kita melihat seluruh surat yang pernah kita kerjakan. Kemudian penyederhanaan cara bekerja lain adalah autodisposisi. Autodisposisi ini seperti kita tadi sebutkan di awal adalah prinsip pertama OA itu seluruh surat masuk harus diketahui oleh kepala kantor atau harus masuk ke kepala kantor. Bayangkan seorang kepala kantor yang tugas sehari-hari untuk masalah perkantoran sudah luar biasa padatnya, harus ditambahin dengan proses disposisi seluruh surat masuk yang ke kantor dia. Jika kantor kecil mungkin tidak jadi masalah, tetapi jika kantor itu besar seperti KPU atau direktorat atau kanwil atau kantor pelayanan yang besar, sehari ada ratusan surat. Bagaimana sistem Office ini membantu, bukannya malah menambah pekerjaan. Di sana ada autodisposisi. Autodisposisi itu prinsipnya adalah
dari database klasifikasi permasalahan surat itu langsung didisposisikan ke unit kerja yang menangani. Contohnya adalah surat tentang masalah penerimaan seperti bea masuk, itu pasti lari ke unit kerja terkait dengan perbendaraan. Misalkan keberatan, banding, jaminan. Surat yang terkait dengan masalah misalkan barang milik negara, pasti itu masuk ke bagian umum. Jadi nanti sebelum implementasi OA ini, TU kantor harus membuat klasifikasi permasalahan. Dan ini standar secara nasional. Jadi ketika Frondes menerima sebuah surat, kemudian dia klasifikasikan misalkan sebagai BMN, kepala kantor tidak perlu lagi disposisi, otomatis akan langsung jadi inbox-nya kepala bagian umum. Dari hasil implementasi selama ini, fitur auto disposisi ini bisa menyederhanakan pekerjaan seorang kepala kantor sekitar 70%. Artinya, 70% surat yang masuk ke sebuah kantor itu adalah hal-hal rutin yang sudah pasti jelas ini akan diselesaikan oleh unit kerja mana. 30%-nya adalah surat-surat yang masih butuh kebijakan, masih butuh penelitian oleh kepala kantor, ini akan dikerjakan oleh bagian mana. Kurang lebih seperti itu, atau disposisi diterima oleh Frondes, langsung bisa masuk ke unit kerja yang pasti akan memproses surat itu. Caranya nanti adalah pejabat yang bersangkutan, misalkan kepala kantor, dia akan melakukan setting atau disposisi. Kepala kantor untuk surat yang terkait dengan BMN langsung disposisi ke bagian umum. Bagian umum ketika ada surat yang terkait dengan BMN akan langsung disposisi ke perlengkapan. Perlengkapan jika dia sudah memiliki tim kerja yang biasa menangani BMN, langsung bisa melakukan setting atau disposisi ke seorang pelaksana. Jadi bisa didapatkan dari sini, surat diterima oleh Frondes langsung jadi inbox-nya seorang pelaksana. Itulah salah satu kecepatan yang kita atau Office tawarkan ketika menggunakannya. Jadi bisa dibayangkan jika surat-surat itu sudah terklasifikasi dengan baik, maka kepala kantor hanya akan disposisi 30% dari surat masuk. Kemudian tanpa perlu lagi disposisi manual oleh pejabat, bisa langsung ke pelaksana untuk dilakukan tindak lanjut. Seperti itu, kita akan menjadi sederhana cara bekerjanya. Kemudian manfaat setelah penyederhanaan cara kerja adalah kita akan lebih interaktif dengan user kita. Dalam hal ini status user adalah sebagai pengirim dokumen surat. Melalui portal pengguna jasa, kita sediakan fasilitas browse status surat, yaitu sebagai pengganti tanda terima. Jika selama ini Frondes mencetak tanda terima menggunakan kertas, nanti itu bisa dihilangkan, atau fotokopi lembar pertama surat kemudian ditandatangani, dicap bahwa surat itu sudah diterima. Nanti pengguna jasa bisa lebih mendapatkan data yang lebih dalam lagi sampai dengan proses surat tersebut sudah sampai apa, sampai diproses oleh siapa, dan status terakhirnya siapa. Tidak lagi hanya mendapatkan informasi suratnya sudah diterima oleh Bea Cukai, tetapi nanti browse status surat ini akan memberikan informasi kepada pengguna jasa, suratnya diterima oleh Bea Cukai kapan, kemudian diproses seperti apa, kemudian hasilnya apa. Ini juga sebagai wujud transparansi pelayanan. Kemudian
membantu mereka mendapatkan informasi yang lebih cepat. Ini nanti sangat membantu petugas kita yang selama ini masih disibukkan dengan pekerjaan rutin menjawab pertanyaan dari pengguna jasa. Misalkan, Pak, surat saya yang ini nomor sekian sudah sampai mana? Nanti itu bisa dihilangkan dengan pengguna jasanya browse sendiri di portal pengguna jasa. Dan ada fasilitas komunikasi yaitu offline setting. Di sini tujuannya adalah untuk mempercepat proses penyampaian informasi. Jika selama ini kita sedang memproses sebuah surat, kita butuh data tambahan, butuh kelengkapan tambahan, butuh informasi tambahan, pengguna jasa sudah tahu ada fitur ini di portal pengguna jasa, maka kita tidak perlu lagi menunggu orangnya datang ke kita, baru kita mintai kelengkapan datanya, tetapi langsung bisa kita sampaikan di aplikasi ini. Nanti pengguna jasanya akan tahu apa pesan kita untuk mereka, apa kekurangan data yang harus disampaikan ke kita. Itu fungsinya komunikasi. Kemudian fasilitas kirim surat secara elektronik. Maksudnya hasil dari jawaban kita terhadap surat masuk yang dikirimkan oleh user, hasilnya bisa langsung di-share ke usernya. Misalkan ada surat pemberitahuan, maka draft yang sudah ditandatangani secara elektronik bisa langsung dilihat oleh pengguna jasanya tanpa kita kirimkan melalui pos. Kemudian nantinya dari arah pengguna jasa juga sudah bisa mengirimkan suratnya langsung melalui portal pengguna jasa, langsung masuk ke office kita. Dia nggak perlu datang lagi ke kantor, nggak perlu lagi menambah kos untuk transportasi hanya untuk mengantarkan surat. Tetapi langsung dari kantor dia bisa mengajukan surat. Kurang lebih seperti itu manfaat yang akan kita ambil ketika kita mengimplementasikan Office Administration ini. Manfaat lain yang akan didapatkan oleh pegawai, kita akan lebih fleksibel dalam bekerja. Pertama, tidak harus menggunakan komputer. Bayangan pertama orang atau pegawai dari survei yang kita lakukan adalah sebuah pekerjaan rutin harus mengakses komputer di meja kerja. Itu lebih diperparah jika komputernya rusak atau komputernya harus bergantian dengan pegawai lain. Maka dengan sistem ini kita membuka akses Office nasional ini ke internet, sehingga hasilnya bisa diakses dari mobile device seperti tablet PC atau smartphone. Kemudian tidak harus di kantor. Tidak harus di kantor, dari mana saja asal terhubungan internet. Dalam hal seorang pegawai ada kegiatan di luar kantor, ada acara darurat atau mendadak, ketika ada kondisi yang tidak bisa ditunjuk pejabat PLH, maka seorang pegawai tanpa harus datang ke kantor, dia bisa melakukan proses di OA seperti disposisi atau aju konsep. Contohnya, seorang kepala kantor hanya diundang rapat ke instansi lain sejam atau 2 jam, tidak ada di ruangan, maka ketika ada surat yang harus disposisi, dia bisa melakukannya. Itu untuk tidak harus di luar kantor. Kemudian tidak harus jam kerja. Artinya kapanpun selama seorang pegawai bisa mengakses sistem ini, tidak harus jam kerja 7.30 sampai 17.00, dia bisa melakukan proses surat. Nah, itulah penjelasan dari fleksibel kita ketika bekerja. Manfaat utama
manfaat final dari sistem OA nasional ini adalah kita akan mudah melakukan track and trace. Monitoring outbox itu fungsinya adalah pegawai atau pejabat bisa memonitor suratnya sudah diproses seperti apa. Kemudian dari sistem pengarsipan kita akan mudah untuk mengadministrasikan berkas dan mencari berkas. Kemudian sistem log. Di sini kita akan tahu siapa yang melakukan eksekusi data, siapa yang melakukan akses data. Ini tidak akan didapatkan ketika kita menggunakan proses secara manual. Selesai, itulah manfaat dari sistem OA jika kita sudah